Dan selanjutnya akan membawakan oleh Abdul Wasidin kepada Abdul Wasidin. Waktu mudah-mudahan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Salawat serta salam marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka yang dimulai dengan sholat kita dan dilanjutkan dengan muhadharah. Dan tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustaz Jalal Kulsum, itu Ustaz Raidi Abdullah dan Ustaz Awis Karni. Dan saya banggakan abang-abang kelas dari kelas 4 sampai kelas 6. Dan saya sayangi adik kelas dari kelas 1 sampai kelas 2. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah saya. Langsung saja saya memberi judul yang berjudul Adab Membaca Al-Quran. Adab Membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam dan Al-Quran adalah pedoman umat Islam. Jika untuk membaca Al-Quran harus dengan pakaian yang suci, maupun dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Dalam membaca Al-Quran harus memulai dengan isti'adzah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran harus dan ketika membaca Al-Quran harus menggunakan kalimat-kalimat yang benar dan mengikuti tajwid yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Dan janganlah sampai salah membaca Al-Quran, maka Al-Quran adalah pedoman umat Islam. Membaca Al-Quran, satu ayat Al-Quran kita bisa mendapatkan 10 pahala kebaikan. Maka kita sebagai umat Islam harusnya membaca Al-Quran setiap sholat atau sesudah sholat. Dan membaca Al-Quran harus menghadap kiblat.
Dan disunahkan membaca Al-Quran harus sikat gigi terlebih dahulu atau berwudu terlebih dahulu. Dan surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya jika dibaca ayat Al-Quran maka dengarlah dan diamlah agar kau mendapatkan rahmatnya. Dan jika tidak membaca Al-Quran harus khusyuk dan tenang, dan jangan sampai terganggu dengan godaan-godaan yang ada. Jika membaca Al-Quran harus, maka boleh dibacanya dengan keras maupun pelan. Rasulullah SAW yang berkata, jika dia hendak membaca Al-Quran, dia melihat kondisi atau situasi terlebih dahulu, biar dia bisa memilih harus suara pelan atau kuat. Dan ketika hendak membaca Al-Quran, lihatlah kondisi terlebih dahulu agar orang-orang yang sampai kita tidak terganggu dengan suara kita. Baiklah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu. Ialah satu pidato selanjutnya akan dibawakan oleh Naufal Maulana. Kepada Naufal Maulana, tafadhol billahi mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Karenanya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka muhadarah. Salawat salam lalu kita panjatkan puji syukur pada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanpa memanjang mukadimah lagi, saya akan bacakan judul muhadarah saya pada malam hari ini yang berjudul Peristiwa Pembelahan Dada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad bersama keluarga Siti Aminah, terjadi suatu peristiwa yang penting, yaitu pembelahan dada Nabi Muhammad. Lalu dikeluarkannya syaitan yang bersarang di dalam dada Nabi Muhammad. Karena kejadian tersebut Siti Aminah jadi takut dan mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Tibanya Siti Aminah di depan ibunya, Siti Alimah menceritakan kejadian yang dialami Nabi Muhammad kepada ibunya. Ketika Nabi Muhammad bersama saudara perempuannya datang berlari-lari dan terengah-engah kepada Siti Alimah dan suaminya, kemudian menceritakan kepada Siti Alimah, ada dua orang laki-laki berbaju putih menangkap Nabi Muhammad dan membedah dada Nabi Muhammad. Kemudian kedua orang itu menggerakkan pecut atau cambuk. Dengan cerita tersebut, Siti Alimah dan suaminya segera menuju ke tempat itu. Tibanya Siti Alimah di tempat tersebut, Siti Alimah menemukan Nabi Muhammad dalam keadaan pucat. Kemudian Siti Alimah menanyakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai anakku,
apa yang terjadi dengan dirimu? Kemudian Siti Halimah, kemudian Nabi Muhammad menjawab, ada dua orang laki-laki berbaju putih, entah dari mana asalnya. Salah seorang dari mereka menanya kepada temannya, apakah yang ini ya orangnya? Kemudian salah seorang lagi menjawab, ya. Kemudian kedua orang itu menangkap Nabi Muhammad dan membaringkannya. Kemudian kedua orang itu memudah Nabi Muhammad mencari entah apa yang sedang cari jalan-jalan Nabi Muhammad. Setelah ketemu, mereka mengambil dan membuangnya. Tetapi Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang diambilnya itu. Oke, cukup sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Maulana. Bila ada penelitian pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Agus Sutino. Kepada Agus Sutino, waktu dan tempatnya silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan masih bisa mengangkat tangan dan mengangkat kaki ke masjid yang kita cintai ini dalam melaksanakan salat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan muhadharah. Salawat beserta salam dari pula kita hajarkan pada junjungan alam, yakni sang proklamator yang tidak pernah memakai motor, sang proklamat yang tidak pernah memakai dasi, sang pahlawan tidak pernah mentilawat. Dialah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang yang benar penuh berkah ini. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati guru pembimbing muhadharah pada malam hari ini yang dapat hadir, Ustaz Rizky Abdullah dan Ustaz Arif Kani, dan saya Tegani abang kelas dari kelas 4 sampai kelas 6, dan saya banggakan kawan-kawan seperjuangan saya. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah saya. Langsung saja saya bacakan judul muhadharah saya pada malam hari ini yang berjudul Keutamaan Orang Beriman dan Berilmu. Keutamaan orang beriman dan berilmu. Allah telah memberikan satu karunia kepada manusia yang tidak ternilai harganya. Karunia ini yang membedakan manusia dengan hewan. Dengannya manusia dapat berperilaku dan bertindak sesuai dengan koridor kemanusiaan. Karunia ini adalah akal. Dengan akal manusia dapat berpikir sebelum bertindak. Hanya orang-orang berilmu yang mempergunakan lima akal dengan sebaik-baiknya. Untuk memperoleh ilmu yang luas harus dengan belajar. Allah menjelaskan perbedaan antara orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Quran surah Al-Zumar ayat 9. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi tiap orang muslim. Sabda Rasul, Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi tiap orang muslim. Dalam hadis lain Rasulullah bahwa siapa yang menuntut dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Sabdanya, siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Bukhari.
Orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang yang bodoh. Orang yang berilmu atau orang yang alim akan mempunyai kedudukan yang terhormat di dalam masyarakat. Disegani, dihormati, dan dijadikan tempat bertanya oleh masyarakat. Berbeda dengan orang yang bodoh yang hanya menjadi bahan olakan orang lain, dipandang, dihina, dan disepelekan. Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'i wallahu alladziina minkum walladziina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Selain kepandaian, seseorang juga harus berkembang dengan keimanan. Iman dan ilmu merupakan dua komponen supaya derajat seseorang menjadi tinggi. Makanya dalam ayat di atas Allah berjanji akan mengangkat derajat orang yang berilmu pengetahuan. Kecenderungan seseorang untuk mengalahkan kepandaian yang ia miliki bila tidak disertai dengan keimanan. Ia memulai orang mencari keuntungan dengan jalan yang batil dan merasa pandai sendiri. Jika seseorang beriman namun tidak dibekali dengan kepandaian mumpuni, maka ia bersusah memperoleh martabat yang tinggi di sisi Allah dan manusia. Ia sering melaksanakan ibadah, tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Bisa terang ya, terang. Bilang kali ya. Ia seringkali salah dan tidak sesuai dengan syariat. Mengenai keutamaan orang yang berilmu, banyak sekali hadis Rasul yang menjelaskan tentang hal ini. Antara lain, Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul alimi alal abidi, kafadilul qamari ala sahilul kawakib. Yang artinya, Allah keutamaan orang yang beriman, keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang beribadah. Dan keutamaan atau sidang bulan yang tidak dihabiskan. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Ibnu Majah. Marilah kita bantu diri kita untuk terus belajar. Jadikanlah siapa yang kita temui sebagai guru, dan jadikanlah setiap apa yang kita lihat dan alami sebagai pelajaran bagi kita. Jangan malu untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Mungkin cukup segitu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Akhirul Beliau. Kalau ada pun yang bagi pertanyaan akan dibawakan oleh Afan Maulana kepada Afan Maulana, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, yang dimana
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka menjalankan sholat isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan muhadarah. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hajarkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya berikan judul pidato saya pada malam hari ini yang berjudul Perintah Salat. Salat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat itu seperti sebuah tiang agama. Hal ini diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika tidak memiliki tiang maupun tembok sebagai penyangga, maka pasti akan roboh dan tidak dapat berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk menjalankan salat. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah menjalankan perjalanan Isra dan Mi'raj. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah langsung kepada Nabi untuk menjalankan salat 5 kali dalam sehari. Mengetahui betapa pentingnya salat, maka orang yang sakit pun juga tetap diwajibkan untuk melaksanakan salat. Jika tidak mampu untuk melaksanakan salat secara berdiri, maka bisa dilakukan dengan cara duduk maupun tidur dengan ketentuan yang telah diatur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, kalau manusia mengetahui pahala salat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya, walaupun harus merangkak. Hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala salat. Salat tidak hanya menjadi kewajiban saja, melainkan menjadi bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Maun ayat 4 sampai 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'ala salatihim sahun. Yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang telah lalai terhadap salatnya. Orang-orang yang tidak melaksanakan salat akan mendapatkan celaka dan rugi. Jika salatnya baik, maka amalan lainnya juga ikut baik. Jika salatnya buruk, maka amalan lainnya juga ikut buruk. Salat sebaiknya dilaksanakan dengan tepat waktu dan khusyuk. Jika azan telah berkumandang, maka bersegeralah untuk menuju ke masjid untuk menjalankan salat secara berjamaah. Namun untuk perempuan lebih diutamakan untuk salat di rumah saja. Salat juga berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar serta menghapus dosa-dosa kecil. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kita masuk ke acara kita selanjutnya, penampilan hadroh. Kepada grup hadroh, waktu dan tempat dipersilakan.